Setelah melakukan estimasi ARIMA, sebenarnya ada lagi untuk forecasting, yaitu menggunakan ARCH dan GARCH. ARCH itu adalah singkatan dari Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, dan untuk GARCH sendiri adalah kepanjangannya atau pengembangan model dari ARCH. Yang kepanjangannya adalah Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. Jadi data time series, terutama pada data keuangan, itu seringkali memiliki volatilitas yang tinggi atau dinamikanya itu tinggi. Nah, volatilitas ini mengacu pada kondisi yang tidak stabil, bervariasi, dan sulit diperkirakan. Implikasinya, variance error itu menjadi tidak konstan, atau nanti akan terdapat isu yang namanya heteroskedastisitas. Nah, ARCH dan GARCH ini adalah dua model untuk estimasi perilaku data dengan volatilitas yang tinggi. Ya, ARCH dan GARCH. Oke. Caranya adalah pada model ARIMA sebelumnya, kita sudah dapat memprediksi nilai residualnya ya. Tadi ya, kita sudah predik resid ya. Ini residnya sudah ada di sini. Nah, kita coba untuk lihat apakah dia memiliki isu yang namanya heterokedastisitas. Menggunakannya adalah STAT, ARCH, HLM. STAT HLM not valid. Oke. Oh, kita harus ini ya, regress dulu. Kita regress dulu variabel residnya. Regress variabel resid. Oke, baru kita pakai stat arch lm. Nah, ini hasilnya. Di probabilitasnya itu ada di 0,0293. Di 0,0293. Hasil probabilitasnya ini adalah 0,0293 atau dia signifikan di taraf 5%. Yang berarti H0-nya ini adalah terdapat H0-nya itu tidak ada heterokedastisitas. Jadi kita ini menolak H0. H0-nya adalah tidak terdapat heterokedastisitas, artinya bahwa model ini terdapat isu heterokedastisitas. Ya. Ya, terdapat isu heterokedastisitas. Jadi peramalan dengan ARIMA dan OLS tetap tidak bias dan konsisten, tapi standar errornya tidak konstan, sehingga dapat menjadikan interpretasinya menjadi misleading atau tidak sesuai begitu. Ya, karena terdapat masalah heterokedastisitas pada metode yang sebelumnya, maka kita perlu menggunakan yang namanya ARCH atau GARCH. Nah, kita coba dulu untuk yang ARCH. ARCH ini komanya adalah ARCH, kemudian WPI. ARCH-nya adalah 1, kemudian ARIMA-nya tadi kita pilih modelnya 111 ya. Kita beri opsi nolok supaya nanti apa namanya, ininya nggak keluar langkahnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ARCH WPI, ARCH 1, ARIMA 11 nolok. Nah, sama kita coba stat IC seperti yang tadi. Stat IC nilai AIC-nya adalah di 262 dan BIC-nya di 276.
Nah, kemudian kita coba gabungkan dengan Garch. Ini kita pakai yang sama, tapi kita tambahi dengan Garch ya. Garchnya di satu. Garchnya di satu. Kita start IC lagi, start IC. Nah, kalau kita lihat ini di 220, AIC-nya 220 dan BAC-nya di 237. Sedangkan kalau yang tanpa Garch itu jadi AIC-nya 262, BAC-nya di 276. Kita pilih yang paling kecil nilai AIC dan BAC-nya, sehingga kita pilih yang pakai Arch dan Garch. Ya, Arch dan Garch. Kalau kita lihat juga ini signifikansinya oke juga. Jadi kita pilih yang Arch dan Garch juga. Ya. Nah, setelah dapatkan ini, kita sebenarnya bisa langsung melakukan peramalan. Ya. Tapi sebelumnya kita coba cek dulu deh variansnya. Benar nggak? Tadinya kan berarti tidak konstan karena ada heterogenesitas. Nah, kita coba lihat dulu nih variannya, apakah benar sudah konstan atau belum. Komennya adalah di predict var. Oke, kita namain, terserah sih ini, tapi saya namain var arch. Varian dari model yang arch dan Garch gitu. Nah, ini kita namain varians. Jadi apa yang kita predik? Cara membaca komen ini adalah kita akan saya akan memprediksi dengan nama variabelnya adalah var underscore arch. Nah, apa yang akan saya prediksi adalah nilai variansnya dari model sebelumnya, yaitu ini, model arch BPI. Itu model yang terakhir. Model terakhir yang akan saya lihat variannya. Oke, ini sudah ada yang baru. Sudah ada yang baru ini. Variabelnya di var arch. Kita coba buat grafiknya. Var arch. Nah, ini kalau kita lihat ya, var arch-nya sudah cukup, variasinya sudah cukup jadi konstan. Sudah cukup konstan. Kemudian kita predik ya. Kita predik arch. Kita predik nilai forecastingnya. Kita word arch. Kemudian komen sebenarnya sama seperti yang tadi. Oke. Dynamic. TQ. Kurung 1991 Q1. Oke, kita coba browse dulu. Apakah sudah ada? Nah, sudah ada ya untuk ini si WPI-nya. Kemudian kita pakai komen yang tadi. Nah, tapi yang forecast WPI ini kita ganti untuk yang forecast WPI yang sudah pakai model Arch Guards. Ya, hasilnya seperti ini kira-kira. Hampir sama dengan yang tadi Arema ya. Hampir sama sebenarnya. Kalau kita lihat grafiknya. Ya, hampir sama dengan Arema, tapi kira-kira beneran nggak ada bedanya atau jangan-jangan sama. Kita coba browse. Kita lihat yang forecast dari WPI. Jadi forecast WPI dengan Arema dengannya pakai Arch. Nah, kalau kita sandingkan di sini nilainya sebenarnya mendekati sama tetapi berbeda. Misalnya ini 106, ini 105, ini 109, ini 108. Ya. Jadi selisihnya tidak terlalu banyak seperti itu. Oke, jadi praktikum kita sudah selesai kali ini tentang Arch time series forecasting dengan menggunakan Arima, Arch, dan juga Garch. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.